Shalom saudara terkasih, bahagia rasanya kita kembali berjumpa di kesempatan yang luar biasa ini dalam ibadah online Charismatic City Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di channel YouTube CCC. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Suwanto. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala ucapan syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu, cinta kasih-Mu untuk kami, dan perlindungan-Mu setiap saat bagi kami Tuhan. Baik bagi kesehatan kami Tuhan Yesus, maupun bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah hari ini Tuhan boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah mendatangkan berkat bagi kami, bagi orang-orang di sekeliling kami, terutama bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, selamat mengikuti ibadah. Shalom, puji nama Tuhan. Saya ajak saudara yang ada di rumah untuk sama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus. Sama-sama menikmati Roh Kudus yang akan tercurah buat kita pagi ini. Haleluya, mari kita angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini, di tempat saudara. Amin. Tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sebab belenggu dosa Dia telah patahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kita bersorak bagi Dia, bersorak baginya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Curah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya pencurahan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan
damai Tuhan. Saudara tidak perlu ditumpangkan tangan. Pada saat saudara dibaptis oleh baptisan Roh Kudus, saudara akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Buka hati saudara, nantikan dia. Saudara yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus, buka hati saudara. Kita sembah dan tinggikan dia. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita tinggikan dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita nyatakan kerinduan kita. Kita tinggikan dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tangan saudara, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Jamahlah kami Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal di
Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain down. Rain down. Rain Holy Spirit, rain down on us. Rain down on us. Thank you, Jesus. Terima kasih kami sudah terima pengurapan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur. Kami sudah dikenyangkan. Kami sudah dipenuhi oleh api Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Jesus. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali dapat bersama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan.
Tapi sebelumnya mari kita berdoa seketika waktu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, waktu ini untuk kami kembali mendengar, belajar dari firman-Mu, dikuatkan dan diberkati oleh firman kebenaran-Mu itu sendiri. Oleh sebab itu, kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi firman-Mu, menghidupkannya, dan mengurapi setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datanglah dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Pada minggu ini adalah minggu di mana gereja Tuhan, khususnya gereja kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Berkaitan dengan itu, saya akan mengangkat satu tema judul khotbah saya, yaitu makna Pentakosta. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan Kisah Para Rasul pasal 2. Dan saya berharap Bapak Ibu dapat membaca pasal-pasal tersebut. Apakah yang dimaksud dengan hari Pentakosta atau Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 yang dihitung sejak hari Paskah dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setiap kali gereja Tuhan memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, maka ada 3 makna Pentakosta yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, bahwa Pentakosta berbicara penggenapan janji Bapa, dan yang kedua, Pentakosta berbicara bahwa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dan yang ketiga, Pentakosta berbicara gereja Tuhan masuk di dalam satu pelayanan yang supranatural atau adikodrati. Yang pertama, mari kita melihat makna yang pertama, yaitu Pentakosta berbicara mengenai penggenapan janji Bapa. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji diartikan adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Itulah pengertian definisi daripada janji. Kalau demikian, janji adalah satu hal yang spesifik dan yang pasti akan digenapi. Hal ini berarti orang yang diberi janji dapat percaya sepenuhnya bahwa apa yang disampaikan kepadanya pasti akan terjadi. Janji-janji yang ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua diberikan, dianugerahkan oleh Bapa kita yang ada di sorga. Karena Ia adalah Bapa yang ingin melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai anak-anaknya. Katakan saja di Matius 7 ayat 11 dikatakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu juga mengetahui, seorang penulis mengatakan bahwa di dalam seluruh firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada sekitar 3.573 janji Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Dan coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, apa yang ada di tangan engkau saat ini, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Kalau seandainya tidak ada janji di dalamnya, maka apa yang saudara pegang saat ini, apa yang saudara baca saat ini, tidak ubahnya seperti sebuah dongeng, novel, atau cerita-cerita biasa. Tetapi Alkitab yang saudara pegang, ia bukan novel, ia bukan dongeng, tetapi firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu firman itu berkuasa untuk mengajar, berkuasa untuk menyatakan kesalahan, berkuasa untuk memperbaiki kelakuan, berkuasa untuk mendidik orang dalam kebenaran.
dan memanifestasikan kuasa Allah. Beberapa contoh janji Allah yang dapat saya ungkapkan pada pagi ini kepada kita semua. Allah berjanji tentang keselamatan. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janji keselamatan ditulis dalam Yohanes pasal 3 yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada janji pengampunan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ada janji Allah bahwa ia akan mencukupi, Filipi 4 ayat yang ke-19. Ada janji Allah tentang sakit penyakit di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Ada janji Allah tentang bagaimana kita dapat melewati perasaan takut. Mazmur pasal 23 yang ke-4. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari sekian banyak janji Tuhan yang sudah saya katakan tadi, bahwa ada satu janji Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya selama kita ada di muka bumi ini, yang tidak boleh kita abaikan, yaitu janji di mana Allah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, dan untuk memberi kuasa kepada kita. Haleluya. Kalau demikian, apa yang dapat kita pelajari dari janji Bapa mengenai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, ia memegang janjinya dan ia tidak pernah mengingkarinya atau berdusta. Jelas sekali ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita diingatkan bahwa Allah itu setia dengan perjanjiannya. Apa yang telah diucapkannya, apa yang telah keluar dari mulutnya, ia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 dikatakan, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dengan menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mungkin berdusta, Allah yang setia kepada perjanjiannya, maka kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, orang yang berpengharapan. Kenapa? Karena kita mempunyai janji yang pasti akan digenapi oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, kalau engkau ada di dalam pergumulan hidup, apapun namanya, mungkin engkau sedang diselimuti kekhawatiran, engkau diselimuti rasa takut, sakit, keuangan, ataupun persoalan mengenai menjadi kepala keluarga. Saran saya, jangan tinggalkan Tuhan. Saran saya, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah sambil memegang janji Tuhan. Ini adalah salah satu kunci rohani bagi orang percaya untuk mengalami terobosan dan kemenangan dalam jalan kehidupannya. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa Allah setia pada janjinya. Ia tidak berdusta. Kita dapat menemukan hal tersebut di dalam cerita tokoh-tokoh Alkitab. Seperti cerita Abraham, bagaimana Allah setia menggenapi janjinya. Sekalipun di dalam usia yang lanjut, Sarah 90 tahun masih dapat mengandung karena janji Allah. Bagaimana Allah setia kepada Hana menggenapi janjinya, kepada Zakaria dan yang lainnya. Tapi pada pagi hari ini, saya mengangkat satu contoh. Satu kehidupan hamba Tuhan yang bernama Josh Muller. Yang hidup sekitar di tahun 1836
di abad ke-19, yaitu di London atau Inggris, di Bristol, di mana ia terpanggil untuk merawat yatim piatu. Saudara bisa bayangkan, ia merawat 10.000 yatim piatu. Berapa dana yang harus dia keluarkan setiap bulan. Dan sekali waktu dia dipanggil dalam wawancara. Dan salah satu pertanyaan diajukan kepadanya. Dikatakan, Pak Josh Muller, apakah engkau selalu menemukan kesetiaan Tuhan atas janji-janjinya? Josh Muller menjawab dengan lantang dan mantap. Dia katakan, saya tidak ragu bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Dia lanjutkan, dia katakan, selama hampir 70 tahun, segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan merawat yatim piatu selalu dicukupi. Dan saya tidak pernah meminta kepada orang, kecuali datang kepada Allah di dalam doa dan iman dan memegang janji Allah, ia mencukupi kebutuhannya itu semua. Menjelang akhir hidup daripada Josh Muller, ia berkata, saya sudah membaca 200 kali Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan 100 kali saya membaca dalam posisi berlutut. Dan saya menemukan bahwa janji-janji Allah dalam Alkitab itu digenapi di dalam kehidupan saya hari demi hari. Haleluya! Kiranya kehidupan Josh Muller telah memberikan kepada kita satu keteladanan hidup iman di atas janji Tuhan yang tidak mengecewakan. Kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat mengalami penggenapan janji Tuhan terjadi di atas kehidupan kita. Karena Allah yang disembah oleh Josh Muller sama dengan Allah yang disembah oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya! Namun demikian, perlu kita mendapat perhatian bersama bahwa masih banyak orang percaya kehilangan berkat dari janji Allah karena dua alasan. Yang pertama, mereka mengabaikan apa yang dikatakan Alkitab. Dan yang kedua, mereka melihat diri mereka tidak pantas menerima janji tersebut. Saya mau kasih tahu, selama engkau percaya Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, engkau pantas untuk menerima kegenapan janji Allah berlaku atas hidupmu. Puji Tuhan. Sekali lagi, dengan melihat fakta bahwa Allah menggenapi janji-janjinya, maka saya mendorong kita semua ketika kita berada di dalam kesulitan kehidupan, pergumulan kehidupan, yakinilah bahwa Allah telah memberi jalannya untuk mengatasi pergumulan kesulitan tersebut melalui Roh Kudus dan janjinya. Yang kedua, makna Pentakosta yang kedua, yaitu Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus tidak dimonopoli oleh orang tertentu. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ayat yang ke-29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, sejarah bangsa Israel, maka kita menemukan bahwa seolah-olah Roh Kudus itu hanya bekerja, hanya milik golongan tertentu. Siapa itu? Yaitu nabi, yaitu imam, raja, atau orang yang dipilih oleh Allah. Salah satu contoh orang yang dipilih oleh Allah yaitu Otniel. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ke 11. Pada masa itu bangsa Israel hidup semaunya dengan melupakan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab perbuatan mereka yang jahat itu, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Mesopotamia Utara atau Raja Aram. Oleh karena penindasan yang berat, penderitaan yang mereka rasakan,
bangsa Israel datang kepada Tuhan. Mereka berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Dan pada waktu itulah Allah mendengar seruan mereka dan Allah membangkitkan seorang untuk menolong mereka yang bernama Otniel. Agar membawa bangsa itu kembali berbalik kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 dan 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan, Risyatim, Raja Aram ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan dan Risyatim. Dari cerita Otniel ini, kita memperoleh satu gambaran yang jelas bahwa kemenangan Otniel, kebebasan bangsa Israel, bukan semata-mata karena pengalaman Otniel, kekuatan daripada Otniel untuk mengalahkan Raja Aram. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 10, dikatakan roh Tuhan menghinggapi dia. Kata menghinggapi dapat diterjemahkan ada di atasnya. Jadi dapat kita katakan Roh Kudus mulai menghinggapi Otniel dan tinggal di atas Otniel, sementara Otniel melakukan pekerjaan menghakimi, memerintah dan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Jadi kemampuan yang dari Roh Allah memampukan Otniel memenangkan banyak pertandingan, peperangan yang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, tanpa Roh Kudus sulit bagi kita mengalami kemenangan atas pergumulan hidup. Tanpa Roh Kudus segala upaya yang kita lakukan seperti seorang menjaring angin. Tanpa Roh Kudus sulit bagi kita menang atas dosa. Tanpa Roh Kudus sulit bagi kita mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus doa-doa kita tak berkuasa. Tanpa Roh Kudus sulit bagi kita untuk mengenal Allah. Dan sekali lagi dan melalui nubuatan kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Maka memberikan kepada kita satu penegasan, kepastian bahwa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus tidak lagi dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu seperti nabi, imam, raja, dan orang yang ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, jangkauan janji Allah di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 ini telah meluas sampai ke semua kalangan. Jangkauan janji Allah menembus batas suku, ras, dan bangsa. Saudara perhatikan di ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Roh Kudus dicurahkan kepada suku, ras, bangsa apapun ketika ia percaya kepada Kristus Yesus. Jangkauan janji Allah ini menembus, dikatakan batas gender atau jenis kelamin. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-28 dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jangkauan janji Allah ini menebus batas usia. Di ayat 28, ayat yang sama dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu, anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tidak langsung berbicara mengenai keluarga. Karena di ayat tersebut diucapkan tentang anak-anak muda, orang-orang tua atau teruna-teruna. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa janji Tuhan kepada kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita dapat mendorong anak-anak kita untuk berdoa, meminta kuasa Roh Kudus memperlengkapi mereka. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita dapat mendoakan anak-anak kita untuk mengalami pengalaman kuasa supranatural dari kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita dapat bersama-sama anak-anak kita dalam doa meminta kepenuhan daripada Allah, Roh Allah itu sendiri.
Dan sebagai kepala keluarga, kita dapat berdoa agar Roh Kudus membimbing seluruh anggota keluarga kita. Jangkauan janji Allah menembus batas status. Di ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi jelas bagi kita bahwa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus tidak lagi berhenti pada golongan tertentu. Tapi Roh Kudus tersedia bagi semua orang percaya. Dari usia muda sampai usia lanjut. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Makna yang ketiga dari peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Bahwa gereja Tuhan masuk di dalam satu pelayanan yang disebut pelayanan adikodrati atau supranatural. Sejak Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Maka gereja Tuhan, orang percaya, suka atau tidak suka, kita berada di era atau di masa Roh Kudus. Dan ini terus bekerja sejak hari itu dan sampai Kristus datang kali kedua. Karena kita hidup di era zaman Roh Kudus, maka pelayanan yang supranatural menjadi bagian kehidupan iman orang percaya. Seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dengan kuasa yang supranatural, dengan kuasa yang adikodrati itu, memampukan gereja Tuhan, memampukan orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif dan produktif untuk semua kaum, baik itu kaum milenial, kaum intelektual, dan kaum ateis sekalipun, dengan kuasa pengurapan dari Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita orang percaya untuk bertahan, bahkan menang dalam pertandingan iman selama kita berada di muka bumi ini. Dengan kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk melihat dan mengalami kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, luar biasa. Mari kita melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya lanjutkan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sejak para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, maka peran daripada Roh Kudus yang memberi kuasa terlihat begitu nyata di dalam setiap pelayanan para rasul. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus menjadi sentral daripada pelayanan para rasul-rasul pada waktu itu. Kuasa Roh Kudus memampukan para rasul untuk dapat melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan, yaitu menjadi saksi Tuhan yang berkuasa dan memampukan mereka
untuk masuk di dalam satu pelayanan yang supranatural. Sebagai salah satu contoh, kita ambil saja yaitu Petrus. Sebelum dia dapat masuk di dalam pelayanan supranatural, kita tahu siapa itu Petrus. Petrus dicatat di Alkitab, dia ada seorang pribadi yang gampang sekali berubah-ubah. Dia ada seorang pribadi yang takut. Bahkan dia ada seorang pribadi yang pernah menyangkal Yesus untuk berapa kali. Tetapi ketika kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kehidupannya, berdaulat di dalam kehidupannya, Alkitab mencatat ketika ia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir tidak bisa berjalan. Bahkan ia membangkitkan orang yang meninggal, yaitu Dorcas. Ini semua karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang supranatural tidak hanya berhenti pada zaman para rasul, tetapi ini berlanjut terus sampai Kristus datang kali yang kedua. Sebagai contoh, satu kebangunan rohani yang terjadi di Soe atau Timur, di NTT sekitar tahun 1965. Di dalam buku yang saya baca berjudul Like a Mighty Wind oleh pendeta Meltari. Di situ diceritakan bagaimana mujizat demi mujizat Allah terjadi seperti yang ada di kitab Injil. Di mana mereka berjalan di atas air. Di mana kuasa gelap dikalahkan. Di mana orang mati dibangkitkan. Racun mereka minum, mereka tidak binasa. Bahkan air menjadi anggur. Ada pelipatan terjadi seperti ketika Yesus dengan 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan untuk membagikan bagi 5.000. Itu semua peristiwa itu terjadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa karya dan manifestasi Roh Kudus belum berhenti dan terus berlangsung. Dan saya ingin bersaksi ketika saya berada waktu dulu di YWAM, Youth with a Mission. Dan waktu itu guru kita diberi pelajaran mengenai Roh Kudus dan guru kami bersaksi pengalaman dia dengan Roh Kudus. Mereka sangat rindu untuk memiliki sebuah mobil kijang untuk pelayanan. Jadi kerinduan mereka itu mereka bawa di dalam doa. Dengan istrinya, mereka berdoa, berpuasa, berdoa. Mereka begitu menginginkan mobil karena untuk pelayanan. Sampai-sampai istrinya sekali waktu mengigo, kijang. Kata suami, lagi ngigo saudara, saking mereka rindunya memiliki mobil. Selang beberapa lama, Tuhan membangunkan guru kami ini. Dan dia berkata, engkau bangun sekarang. Siapkan dirimu, pakai yang rapi. Dan aku akan menuntun kamu. Ini terjadi di Bandung Bapak Ibu Saudara. Ini fakta, ya. Pergi dan dia mandi, dia bereskan semuanya pakai rapi. Mau kemana Tuhan? Ikuti saya, karena tinggalnya di daerah seperti agak ganggang di Bandung itu. Dan Roh Kudus pimpin, kamu lurus jalan, dia jalan lurus. Belok ke kanan, lurus ke kiri, dia ikutin. Dan sampai di satu rumah, dan Roh Kudus bilang berhenti engkau di sini. Dan tanyakan kepada yang punya rumah, adakah yang sakit? Dan dia mulai ketok pintu, ya tanya, pembantunya keluar dan tanya, Bapak ada urusan apa? Karena masih pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah yang sakit? Dan pembantunya masuk, ada orang tanya, adakah yang sakit? Yang punya rumah bilang, jangan kasih masuk. Takut merampok saudara, masih pagi. Dan dibilang, tidak ada. Terus guru kami berkata, bagaimana nih Roh Kudus? Enggak ada, dia bilang. Dan dorongan di hatinya, tanya sekali lagi. Dan dia tanya sekali lagi, adakah yang sakit? Dikatakan ada. Dan dia diizinkan masuk. Ternyata ada orang tua yang punya rumah di situ sakit lumpuh. Dia sudah berobat ke banyak tempat, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ketika itu
Roh Kudus berbicara kepada guru kami ini dan berkata, kamu mulai doakan dia tetapi dengan meludah. Waduh, dia berkata, Tuhan, seumur hidup saya belum pernah berdoa pakai ludah. Karena ini taruhannya, posisinya sebagai gembala, sebagai pendeta. Kalau di ludah tidak sembuh, habis dia. Dia bergumul, Tuhan saya belum pernah. Dia menahan diri. Tetapi dorongan begitu kuat di dalam hatinya untuk dia meludah dan berdoa. Dan akhirnya dia nekat mengambil keputusan. Dia berdoa dan dia ludah. Dan ketika dia berdoa dan meludahkan itu, orang lumpuh tersebut langsung bangun. Dia cari tongkatnya, dia kejar guru kami ini. Dan anaknya lihat, Pak, stop Pak, Papa stop Pak. Ternyata bapaknya hari itu berjalan. Tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dia berjalan. Dan ketika itu berjalan semua senang dan bersuka cita. Sebagai ucapan terima kasih yang punya rumah. Karena di depannya itu ada beberapa mobil. Dia kasih salah satu kunci. Silakan mana yang bisa dibuka, dipakai, silakan bawa pulang. Dan dia coba ke mobil itu, ternyata pas seperti mobil yang didoakan. Kijang, haleluya, Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pernahkah saudara tiba-tiba mendapat pemahaman yang jelas tentang satu ayat yang sebenarnya sudah sering saudara baca. Tapi waktu itu saudara mendapat pengertian yang begitu jelas. Atau pernahkah saudara menghadapi ujian kehidupan dengan perasaan yang penuh dengan damai? Atau pernahkah saudara membaca firman Tuhan, bahwa ada bagian firman Tuhan yang begitu memberi kesan yang kuat bagi saudara semua? Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang melakukan satu proses transformasi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang mengikuti ibadah online saat ini. Bagaimana saya dapat mengalami kuasa Allah yang supranatural terjadi di dalam kehidupan saya? Maka kita perlu melihat bagaimana para murid pada waktu itu meresponi janji Bapa sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu para murid ketika Kristus memberi perintah kepada mereka untuk mereka pergi ke Yerusalem. Mereka taat. Dan Tuhan berkata kepada mereka untuk mereka berdiam sampai Roh itu dicurahkan. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka berpengharapan dengan ucapan perkataan Kristus tersebut. Jadi kalau kita ingin mengalami karya kuasa Roh Kudus yang adikodrati atau yang supranatural itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang pertama, milikilah hati yang merasa butuh dan haus akan Roh Kudus setiap hari. Sebagaimana firman Allah katakan di dalam Matius pasal 5 yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kedua, mentaati perintah Tuhan. Dan ini menjadi keputusan kita semua setiap hari. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Ini merupakan gaya hidup kita sebagai umat Allah. Dan yang keempat, miliki harapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita yakin apa yang telah diucapkan oleh Allah akan dia digenapi. Karena Tuhan menolong kita lewat langkah-langkah tersebut untuk mengalami pengalaman yang supranatural. Dan sebagai bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, memperingati hari Pentakosta merupakan satu momentum sebagai orang percaya untuk kembali melihat fakta sejarah, melihat fakta kebenaran sejarah, dan mengalami fakta sejarah dan kebenaran sejarah tersebut terjadi di dalam kehidupan kita saat ini atau di era modern ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
3 makna Pentakosta, yaitu penggenapan janji Bapa, pengurapan kuasa Roh Kudus, tidak lagi dimonopoli oleh orang tertentu. Dan gereja Tuhan masuk di dalam pelayanan supranatural atau adikodatri. Perlu kita pahami. Dengan memahami, meyakini 3 makna Pentakosta tersebut, maka hal ini akan membangkitkan satu kegairahan dalam mengikuti Tuhan dan membawa kita masuk ke dalam suatu kegerakan kebangunan rohani. Dengan bahasa yang keren dikatakan the great awakening. Di dalam hidup saudara pribadi, keluarga, tempat kerja, dan di tengah masyarakat bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menaikkan doa berkat, maka saya ingin berdoa bagi saudara bahwa Roh Kudus adalah kuasa yang nyata, yang sedang dan mau bekerja di atas setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu saya mau berdoa, jikalau ada di antara kita yang mau didoakan, yang merasa rindu untuk dilawat oleh kuasa Roh Kudus, untuk menjadi saksi yang efektif, silakan engkau mengangkat tangan dimanapun engkau berada. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Dan kita berdoa minta Roh Kudus mengurapi engkau. Kuasa dari tempat yang tinggi turun atas engkau. Sehingga engkau mampu menjadi saksi yang efektif. Yang kedua, jikalau ada di antara kita yang merasa terikat selama ini dan perlu dilepaskan, Roh Kudus berkuasa melepaskan engkau. Apapun yang mengikat engkau, mungkin itu engkau terikat dengan pornografi, mungkin engkau terikat dengan narkoba, engkau terikat dengan perzinahan, engkau terikat dengan perjudian, engkau terikat dengan alkohol, engkau terikat dengan kebiasaan yang kotor, ngomong kotor. Kuasa Roh Kudus sanggup melepaskan setiap ikatan itu. Dan bagian yang terakhir, jikalau engkau saat ini engkau tidak memiliki harapan lagi, semua telah engkau lakukan, tapi sepertinya tidak ada harapan. Roh Kudus berkuasa untuk menolong dan memberi harapan bagi engkau. Oleh sebab itu, jikalau ada yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang mau didoakan seperti yang saya katakan, silakan engkau berdiri. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun saat ini mereka yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat ada di antara mereka yang begitu rindu untuk engkau lawat dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena mereka rindu untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk memenangkan jiwa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Urapan Allah turun atas engkau. Dalam nama Yesus. Bekerja atas engkau. Sehingga ada tanda-tanda heran menyertai dimanapun ketika engkau menyaksikan tentang Kristus Yesus sebagai juru selamat. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamahan dan pengurapan Allah turun. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini terikat dengan pornografi, terikat dengan narkoba, perzinahan, judi, alkohol, kebiasaan ngomong kotor. Tuhan, Roh Kudus, engkau sanggup melepaskan setiap ikatan itu, setiap lantai yang membelenggu kehidupan mereka. Dan saat ini mereka sadar bahwa itu semua salah. Mereka tahu bahwa itu tidak berkenan, tapi mereka tak berdaya. Tapi biarlah pada pagi hari ini, dengan kesadaran mereka, mereka berdiri di dalam nama Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, lepaskan mereka satu persatu. Di dalam nama Yesus, terlepas setiap ikatan itu. Terbebaskan mereka dari belenggu itu. Terlepas dari setiap perbudakan itu. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jadikan kemenangan bagi mereka karena Engkau Allah yang baik. Dan kami berdoa bagi mereka yang saat ini sudah kehilangan harapan karena segala cara telah mereka lakukan di dalam hidup mereka. Seolah-olah semuanya tidak ada, buntu. Roh Kudus, jamalah pribadi yang seperti itu. Tolonglah, beri mereka hikmat, beri mereka pengertian, bahkan tuntunan-Mu
seperti pengalaman yang Engkau kerjakan di atas hamba-Mu di Bandung, menuntun untuk mengalami satu kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah membimbing mereka. Dalam nama Yesus, yang tidak ada harapan menjadi ada harapan di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kekuatan yang baru turun atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Miserahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan Kau tolong setiap kami semua, keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, anak-anak kami. Tuhan Engkau lindungi, Engkau pelihara agar senantiasa terus berada di dalam jalan dan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai bagian yang terakhir untuk doa berkat, silakan Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas hidupmu, keluargamu, anakmu, cucumu. Mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan kita semua sudah sama-sama mengakhiri ibadah hari ini dan saya percaya kita semua diberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pelayanan di CCC, kami menerimanya dalam bentuk transferan ke rekening gereja yang sudah kami sediakan. Dan bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau layanan doa, staf pastoral kami selalu bersedia membantu Anda melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah doa Jumat malam Power of Prayer setiap jam 7 malam. Sampai di sini kebersamaan kita dalam ibadah online CCC. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.